Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله وهو صديق المصدوق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh ingkang dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sumangga subuh menika kita tansah syukur dumateng Allah ingkang sampun pinaring kathah kanikmatan. Alladzi yuhyina ba'da mamatina, Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah nanti kita akan dikumpulkan kembali. Kepada Allah nanti kita akan dihadapkan dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kita bersyukur di subuh kali ini kita memulai aktivitas kita dengan ibadah, dengan tadzakkur, tafakkur. Semoga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah, semakin siap menghadapi apapun takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut pengorbanan dari kita, maka kita siap untuk memberikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, tugas kita adalah senantiasa membersihkan hati kita dan mempersiapkan seluruh amal-amal terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kaji kembali kitab Rihlah ila Daril Akhirah untuk mengingatkan kita, dan tentu kita berusaha mempersiapkan bekal terbaik kita untuk pulang nanti fi yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan membahas kitab Rihlah ila Daril Akhirah. Sudah kita kaji di pembahasan kullu syai'in halik illa wajhah, bahwa semuanya pasti akan binasa kecuali wajahnya Allah, kecuali Allah. Jadi semuanya akan binasa. Sudah kita bahas. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya, al-mukadzibuna bil ba'tsi wan nusur. Akan senantiasa ada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, akan mendustakan hari kiamat. Jadi enten tiang-tiang orang-orang yang mendustakan, mengingkari hari kebangkitan. Pengingkaran ini ya ada dua nih. Orang yang mengingkari secara totalitas bahwa tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan. Manusia itu kalau sudah mati ya sudah mati. Bahkan mereka dengan sombongnya menggunakan logika mereka yang pendek itu, logika pendek itu,
bahwa orang-orang yang menceritakan yaumul qiyamah itu para pendongeng gitu Bang, para penghayal. Kan ada nih, bahkan seorang politisi dulu pernah seorang ketua partai dulu pernah mengatakan yang menceritakan hari kiamat itu seorang pendongeng, seorang penghayal gitu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat kalau boleh diibaratkan, para ulama menggambarkan bahwa hari kiamat itu hari esok. Kita juga tidak tahu, ini kan hari Ahad, hari Rabu itu ada atau tidak Bapak Ibu? Sebenarnya hari Rabu itu juga belum tentu ada Bapak Ibu. Kalau pakai akal kita hari ini hidup hari Ahad, besok itu kan semuanya masih gaib Bapak Ibu. Sebagaimana kita yakin hari Rabu itu akan datang, maka hari kiamat itu pasti akan datang Bapak Ibu. Masalah muslimin Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah akan jelaskan, Rasul akan jelaskan dengan logis ini di dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, akan mampu menjawab kekufuran mereka itu Bapak Ibu. Itu yang pertama guys, kufur secara totalitas. Makanya orang yang kufur kepada hari kiamat ini, mereka akan berbuat semaunya sendiri di dunia ini karena nggak percaya hari pembalasan. Nah, sehingga mereka ya urip teng donya sakarepe dhewe. Karena tidak meyakini urip nang donya tok ya Pak nggih. Penting kan seneng. Penting kan kelakon. Itu kalau mereka punya apa-apa yang ada di dunia ini. Tapi kalau mereka nggak punya, wis mboten duwe rekoso nang donya kok ora percaya karo hari kiamat, niku pasti putus asa dan akhirnya bunuh diri gitu. Karena menyangka kalau sudah mati selesai urusannya Pak. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingkari konsep hari kiamatnya orang Islam. Nah, kan orang-orang non muslim, kalau bahasa halusnya, bahasa halus bukan kasar ya, non muslim lah gitu. Lah itu juga percaya Pak hari kiamat, tapi konsepnya kan beda dengan konsep hari kiamat atau hari akhirnya orang Islam gitu. Contohnya mereka meyakini konsep hari setelah kematian itu kayak reinkarnasi gitu gitu. Nanti mereka mati, kemudian kalau orang baik nanti diciptakan lagi dalam wujud yang lebih bagus. Kalau orang jahat nanti diciptakan dalam wujud yang lebih buruk gitu. Atau mereka nirvana dan seterusnya. Dan ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, atau konsep bahwa nanti anak-anak itu dosa mereka akan ditebus oleh Tuhan mereka gitu. Nah ini tentu konsep yang berbeda nih dengan konsep hari kiamatnya, hari akhirnya umat Islam. Jadi kekufurannya ada dua tadi itu, mengkufuri secara totalitas, mutlak tidak percaya hari kiamat sama sekali. Ini biasanya orang ateis, orang-orang ateis sih. Ateis itu keyakinannya. Kalau komunis itu salah satu bagian dari gerakannya, Pak. Ternyata apa? Tidak semua komunis itu ateis katanya begitu. Ada, makanya katanya itu siapa Pak itu ketua partai PKI Indonesia namanya apa? Dulu Pak namanya DNID ya, itu katanya muslim memang, dan beberapa orang komunis itu ada yang muslim. Itu gerakan partai. Cuma juga ada di antara mereka yang ateis gitu, yang mengatakan agama itu racun dan seterusnya gitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi,
agama-agama lain selain agama Islam ya. Tentu yang kita yakini kebenarannya adalah al-Islam. Mereka juga punya konsep hari akhir, tapi berbeda dengan hari akhir yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ya, kita bisa bahasanya bukan karena mencari kebenaran, maka boleh mengadu, Pak. Boleh mengadu, diadu gitu argumentasinya. Karena yang kita cari kebenaran, Pak, itu bisa diadu baik secara logis, secara logika maupun secara dalil nakli, dalil dari kitab suci gitu nggih. Harus begitu Pak, masalahnya ini kebenaran harus ada argumentasinya, harus ada dalilnya. Tidak sekedar doktrin Bapak Ibu nggih. Islam itu doktrin tapi bisa diadu logikanya gitu, bisa dibuktikan secara logis begitu. Lah ma'asal muslimin, Masya Allah ini agama kita yang sempurna ini, Masya Allah. Ya, makanya jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan kekufuran atau kedustaan atau pendustaan dari orang-orang dahulu. Mereka juga mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan hari kiamat. Disebutkan di dalam surah apa ini? Al-Isra ayat 49 Allah berfirman menjelaskan, mengabarkan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan inna lab'utsuna khalqan jadida. Mereka itu mengatakan, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, nanti sungguh kami akan dibangkitkan dengan makhluk yang baru. Mosok ya iso gitu Pak. Mosok ya iso. Wong kami sudah jadi tulang belulang, kok iso dibalikke meneh iki piye ceritane gitu. Mereka menganggap itu logis, Pak. Logis, Pak. Kalau sudah mati jadi tulang belulang, kira-kira hidup lagi Pak? Hidup sakit gesang meleh mboten. Bagaimana cara Allah atau bagaimana cara kembalinya daging-daging kemudian jadi manusia lagi? Menurut mereka itu tidak masuk akal. Menurut mereka. Makanya juga digambarkan dalam surat Yasin ayat 83. Allah ayat 77 sampai 83. Saya bacakan Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Ini jawaban dari Allah secara logis, Pak. Bagaimana Allah mampu mengembalikan manusia, menghidupkan manusia dari tulang belulang, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab dengan logis dalam surat Yasin ayat 77 sampai 73. Saya bacakan Pak terjemahannya. Ayat 77 Allah berfirman, dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Ini Allah menjelaskan dulu Bang, penciptaan manusia. Nanti logikanya kalau Allah menciptakan, kalau Allah mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada saja bisa, Bapak Ibu. Kita ini kan semuanya dulu tidak ada, Bapak Ibu. Mboten wonten panjenengan dulu. Hari ini ada, Bapak Ibu. Hari ini ada. Kita diciptakan ternyata dari setetes, kalau Nabi Adam kan dari tanah. Kalau kita ini dari setetes mani.
yang masuk ke rahim ibu kita, kemudian membuahi ovum atau membuahi apa namanya itu kalau bisa biologi lah. Nah itulah di rahim ibu kita. Kemudian di sanalah kita diciptakan Allah, dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita keluarlah kita. Loh, kita keluar Bapak Ibu. Jadi seorang bayi itu kan juga nggak tahu apa-apa. Allah juga sebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi Allah yang mengeluarkan kita Bapak Ibu. Dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa. Bayi ini kan nggak ngerti apa-apa. Kemudian baru Allah fungsikan wa ja'alakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian baru Allah fungsikan penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, dan akal kita, sehingga kita jadi tahu apa-apa Bapak Ibu. Itu Allah sampai gimana kita besar. Makanya ayat yang 77 Allah menggambarkan kita ini diciptakan dari tetes mani. Kemudian Allah lanjutkan, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Jadi kita melupakan asal kejadian kita Pak. Biasanya orang kalau udah besar lupa Pak, bahwa kita itu dulu pernah bayi Pak. Bahwa kita itu dulu bukan siapa-siapa. Manusia itu rata-rata lupa Pak kalau udah besar gitu. Kita pernah bayi, kita pernah lemah, kita pernah kecil Pak. Makanya disebutkan di sini wa nasiya khalqah, dia melupakan penciptaannya, kejadiannya. Maka kemudian qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh. Kemudian nanti kita mati Bapak Ibu nggih, yes yakin Pak nggih. Kula pun yakin 100%. 200 tahun yang akan datang panjenengan sudah tidak ada Bapak Ibu. Itu pun yakin kula. Jenengan tinggal nama, hidup jenengan sudah tidak ada, tinggal cerita. Niku yang ijek diceritake banyak Pak. 200 tahun yang lalu mbah-mbah kita itu dulu hidup Pak, sekarang sudah nggak ada Pak. Bahkan ceritanya pun sudah hilang. Ceritanya nggih pun ical, sing soro ya hilang ceritanya, sing sugih-sugih cerita hilang ceritanya. Nggih mboten Bapak Ibu. Leres, mungkin jenengan hilang Pak ceritanya Pak, kecuali yang diabadikan namanya oleh Allah, yang mereka punya mungkin amal salih atau amal jariyah gitu nih. Niku sing ada amal jariyah yang dipilih oleh Allah Subhanahu, atau mungkin sing jahat sekalian kayak Fir'aun itu kan jahat Pak, dikenang Pak sampai sekarang, dikenang kejahatannya Pak. Kalau para anbiya, para nabi itu dikenang kebaikan-kebaikannya, orang-orang soleh dikenang kesolihannya. Setidaknya Bapak Ibu, kalau kita ini nanti tidak dikenang, kalau kita ini nanti hilang, setidaknya setiap kita sudah mempersiapkan amal soleh kita masing-masing. Nggak apa-apa Pak, cerita kita hilang di dunia ini. Yang penting nanti kita bisa mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah. Itu yang paling penting Pak. Ya tidak semua orang akan diceritakan loh. Tidak semua orang akan dikenang. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita nggak dikenang nggak masalah. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah. Ini Bapak Ibu. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus kemudian kita nanti tinggal tulang belulang. Itu pun kadang kalau sudah lamanya zaman, tulang belulang pun hancur Pak. Tetapi ingat Pak, masih ada apa namanya? Tulang belakang kecil, namanya apa dalam bahasa saya lupa, tulang ekor itu, dan disitulah nanti Allah akan ciptakan kita Bapak Ibu. Maka kul, katakan Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi,
mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur. Benar, dan Dia Maha Pencipta dan mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadilah, kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Ini logis, logis. Allah ketika ada orang mengkufuri hari kebangkitan, Allah jelaskan dulu, Pak, kita ini dari apa? Dari ketiadaan menjadi ada. Alam semesta dulu tidak ada, kemudian Allah adakan. Allah kemudian adakan. Sesempurna ini Bapak Ibu alam semesta ini, dan nanti juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mampu mengembalikan, atau Allah mampu menciptakan yang semisal, bahkan lebih baik dari alam semesta ini. Makanya ditutup tadinya dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun fayakun. Ini sifat Allah, sifatnya yaitu kesempurnaan. Ya Allah namanya Tuhan itu namanya Tuhan itu maha kuasa, ala kulli syai'in qadir. Kalau pengen sesuatu tinggal katakan jadi, maka jadilah Bapak Ibu. Itulah Tuhan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ayat ini turun disebutkan oleh Mujahid wa Ikrimah wa Urwah bin Zubair wa Sudi wa Qatadah. Datang Ubay bin Khalaf. Ceritanya itu datang seorang tokoh musyrik namanya Ubay bin Khalaf. Semoga Allah melaknat beliau, orang ini beliau. Ini orang sangat benci sama Rasulullah. Dia datang menemui Rasulullah SAW. Wa fi yadihi 'adhamun ramim. Dia membawa tulang yang usang, tulang yang sudah lapuk gitu nih. Jadi Ubay bin Khalaf datang membawa tulang yang sudah tua, yang lapuk gitu. Wa huwa yafuttuhu wa yadhuruhu fil hawa. Kemudian dia melemparkan ke atas lah, ke langit gitu kan, udara, dilemparkan begini sambil mengatakan, wa huwa yaqul ya Muhammad, Muhammad gitu, dengan nada penghinaan, ataz'amu an Allah yab'atsu hadza gitu. Muhammad, apakah Allah bisa membangkitkan tulang yang sudah lapuk ini gitu nih, dengan nada penghinaan gitu. Apa Isa Gusti Allah apa Pak menghidupkan lagi tulang yang sudah lapuk ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am yumitukallahu ta'ala thumma yab'atsuka thumma yahsyuruka ilan nar. Iya, Allah akan mematikanmu dan Allah akan membangkitkanmu dan mengumpulkanmu di neraka jahanam. Masya Allah. Dikatakan kata Rasulullah SAW. Wa nazalat hadhil ayat, turunlah ayat ini Bapak Ibu. Turunlah ayat tadi, surat Yasin ayat 77 sampai 83 tadi itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban ya bagi orang-orang yang mengingkari yaumil qiyamah. Dan Bapak Ibu, orang-orang yang kufur kepada hari kiamat, kufur pada hari kebangkitan, itu jelas-jelas penghinaan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengingkari hari kiamat atau ragu, kalau kita masih ragu Bapak Ibu, karena ada juga Pak, orang Islam itu kadang masih ragu, kok jojo aku wis ngene iki, engko bar mati bubar Pak. Padahal aku wis sujud, wis salat, wis sedekah, engko bar mati engko ora dibales. Kita masih ragu sama Allah. Ini ngapunten Bang, keraguan ini dosa besar. Makanya orang mukmin itu kita cari ilmu Bapak Ibu sampai nggak ada keraguan dalam hati kita, sampai setan itu tidak bisa masuk lagi Pak di akal kita, sampai kita iman sama Allah dan Rasulnya, iman pada hari akhir, itu keimanan yang mutlak, keimanan yang mutlak. Jangan sampai setan itu masih berputar-putar. Gue ditanya begini masih bingung lagi, ragu lagi. Manusia kan yang menciptakan Allah, terus Allah yang menciptakan siapa? Ini pertanyaan setan Bapak.
Allah yang menciptakan siapa? Nah, kita meyakini Allah awal wal akhir. Allah awal wal akhir. Dan akal kita nggak sampai ke sana. Yang jelas adanya alam semesta ini pasti ada penciptanya, Pak. Dan sang pencipta ini tentunya zat yang maha besar, yang maha agung. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah mulai orang yang mengingkari hari kebangkitan, begitu pula yang ragu, itu telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kemudian yaqulullahu ta'ala, ini hadis qudsi berarti Bapak Ibu nggih. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, anna ta'juzuni. Wahai anak Adam, apakah engkau, bahasa ta'juzuni itu menganggap aku lemah. Orang yang mengkufuri hari kebangkitan itu berarti apa? Menganggap Allah itu lemah. Waqad khalaqtuka min mithli hadza. Padahal aku sudah menciptakan alam semesta dengan begitu sempurnanya gitu. Dan aku telah menciptakan kamu dari yang tidak ada menjadi ada. Kok bangkit ke ora iso, Pak? Kan berarti apa? Nganggap Gusti Allah lemah gitu nggih. Wong dari yang tidak ada menjadi ada aja bisa. Wis enek garek nguripke. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza sawaituka wa adaltuka, sampai setelah kamu diciptakan dalam kondisi yang kayak gitu nih, sempurna. Kita ini diciptakan Masya Allah dengan tangan akal kita. Manusia ini kan diciptakan luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Bener, Allah jadikan manusia itu khalifah fil ardi. Pemimpin atau penguasa alam semesta itu manusia, Bang. Karena alam semesta itu tunduk dengan bukan tunduk ya. Alam semesta ini bisa digarap oleh manusia. Sudah kita sampaikan, laut bisa dikeruk atau dituruk, bagaimana? Gunung bisa diratakan, Pak, manusia itu. Besi yang keras itu bisa dilunakkan oleh manusia, Pak. Masya Allah. Bahkan besi yang beratnya ton-tonan bisa diterbangkan oleh manusia, bisa diapungkan di tengah lautan. Itu menungso dengan kesempurnaan ciptaan Allah berupa akal ini lagi. Manusia mampu berpikir, terus mempelajari. Masalah muslimin, kalau sudah jadi seperti ini, kemudian masaita baina burdaini ul ardi minka wa'id, kemudian kita sudah punya apa-apa, kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan sombongnya begitu ya. Kemudian fajama'ta wa mana'ta, kamu mengumpulkan dunia, kita sudah mengumpulkan harta kekayaan. Kadang kita nggak mau bersedekah, ditahan hartanya begitu. Hatta idza balagatit taraqi, sampai tiba nanti ketika kematian dari tenggorokan kita mau mati, baru ngomong kulta atasaddaqu, aku pengen sedekah. Wa ana awanul sedekah, kapan kamu akan sedekah? Sudah mau mati, kata Rasulullah SAW begitu. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang tadi ingkar kepada hari akhir, hari kebangkit, biasanya akan sangat berat untuk bersedekah, akan sangat berat untuk mengeluarkan hartanya jalan Allah, karena pikirannya hidup hanya di dunia. Kalau kita yakin ada hari setelah kematian, maka kita akan mudah menggunakan rizki Allah ini untuk beramal soleh. Makanya ada seorang haji gitu, yang senang bersedekah. Ditanya, Pak, saking senangnya sedekah nih Pak, ada orang menanyakan, Pak, napa jenenganku mboten seneng, mboten cinta sama harta jenengan kok? Kabeh orang kalau minta dikasih, orang kok gampang menjenengan sedekah begitu gitu. Pak Haji tadi bilang, justru aku ki seneng karo bondoku, makanya saya tidak mau berpisah dengan hartaku gitu. Tidak mau berpisah, karena harta yang disedekahkan itu akan menemaniku nanti sampai hari kiamat ya. Ini karena yakin dengan hari kiamat, akan yakin dengan hari kebangkitan.
Sehingga apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu yang menemani kita, Pak. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Harta yang kita pakai, yang kita belikan barang akan jadi rongsokan. Yang akan menemani kita ya amal soleh kita, harta yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres tahu apa yang jalan makan, kadang-kadang ada makan di restoran harganya sak porsi 500.000. Ini ku murah, enten saya ngantos jutaan, makan langsung makan daging bakar gitu. Ini ku harganya bisa ada minum kopi sampai ratusan ribu, nangge mungtol minggu setengah, ini ku nikmati rakaruan, ini ku kopi nganti 100.000, ya kalau nggih nate gitu, sekali-kali pengen masak kayak pas nggih datang hotel dan pesen cukup, Pak, pengen sekali-kali ngerasa kayak Pak, bedanya apa tuh jani Pak men yo enak, iya jani enak Pak memang. Cuma iya paling enggak hanya untuk kesenangan semata, hanya untuk apa Pak ya? Nah, validasi lah gitu ya. Masalah muslimin bersama yang dimuliakan Allah Taala. Apa yang kita makan yang mahal-mahal tadi itu, Pak ya, tanpa mikir, orang beli makanan seharga 500.000 mboten mikir, langsung dibayar Pak. Tapi orang mau sedekah 20.000 aja mikirnya lama Pak itu. Mane-mane 20 apa 10 ya, 20 apa 10 ya gitu Pak. Itu mikirnya lama Pak. Padahal apa yang akan kita berikan itulah di jalan Allah, itu yang menemani kita kelak yaumil qiyamah. Masalah muslimin Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ini kalau mau beli barang, beli motor, jangan beli NMAX gitu Bang, atau beli motor apa yang jangan sukai, harganya berapa? Kalau pas didit loss lah. Padahal nanti NMAX-nya dengan yang jangan tumpai itu nanti jadi rongsokan Bapak Ibu. Sedangkan apa yang kita gunakan di jalan Allah itu akan kekal abadi fi yaumil qiyamah. Nah, makanya ikhwan fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil itu mesti ada keraguan dengan hari kiamat. Biasanya begitu kan. Makanya disebutkan lagi dalam hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah taala, Allah berfirman, hadis qudsi, syatamani ibnu Adam. Syatama itu mencela. Manusia mencelahu kata Allah, bayangkan. Manusia menghinaku. Bayangkan Pak, bagaimana apa dosa yang paling besar itu kan mencela Allah. Bayangkan. Anak mencela orang tua itu masya Allah wis kabir dan pun kabir, dosa besar. Wis gedek ke Pak, cilik digedek ke di sekolah ke bergeding wani nyacat wong tua niku durhaka, jelas neraka niku jelas. Bagaimana kalau ada seorang hamba diciptakan sama Allah, diberi rizki sama Allah, kemudian dia mencela Allah. Nah, bagaimana cara dia mencela Allah? Wa ma yanbaghi lahu ayusattamani. Padahal tidak seyogyanya manusia itu mencela aku, enggak mungkin tuh Pak. Hamba kok mencela sang pencipta. Kalau boleh dikatakan seorang budak kok, nah Pak, mencela tuannya yang telah memberi makan, yang telah, ini enggak mungkin Pak. Di mana-mana budak itu akan tunduk dengan tuannya. Ini seorang budak kok mencela tuannya ini lagi. Apa pencelaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzdzabani wa ma yanbaghi lahu ayyukadzibani. Dan manusia itu mendustakan aku, padahal tidak seyogyanya, tidak boleh dia mendustakan aku kata Allah. Amma syattamahu iyai biqaulihi, adapun cara manusia itu mencelaku adalah dengan mengatakan innali waladan, sesungguhnya aku punya anak. Jadi makanya orang-orang Nasrani itu masya Allah mencela Allah. Mosok Gusti Allah gadah putra Pak. Ini kecelaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bukan makhluk. Makanya ketika ada keyakinan Allah punya anak, itu guncang Pak arsy Allahnya Subhanahu wa taala.
Saking beratnya urusan itu, Pak. Enek muncul keyakinan Allah punya anak niku guncang, Pak. Wa ana Allah al-ahad as-samad lam alid wa lam ulad. Padahal aku adalah as-samad, tempat bergantung. Aku tidak beranak dan aku tidak diperanakkan, kata Allah Subhanahu. Jadi jelas di antara kekufuran yang paling besar adalah kekufuran menyatakan Allah punya anak. Yahudi dan Nasrani menyatakan itu. Maka Yahudi dan Nasrani ahlu kitab itu, padahal mereka diberi kitab sama Allah, harusnya mereka mentauhidkan Allah, justru mereka menyekutukan Allah dan mencacat Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini Allah punya anak. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan aku, kata Allah. Wa amma takdzibu iyai, dan adapun pendustaan manusia kepadaku, faqauluhu laisa yu'iduni kama bada'ani, yaitu ucapan mereka, keyakinan mereka, Allah tidak akan mengembalikan aku, Allah tidak akan menciptakan aku kembali. Artinya tidak mungkin setelah kematian ada kehidupan. Itu berarti mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan bi ahwani alayya min i'adati, padahal mudah bagiku untuk mengembalikan manusia dari yang sudah mati dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah sekali. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus yakin sekali lagi bahwa kita setelah mati pasti akan dihidupkan sama Allah. Ini saya tutup karena sudah keluar daharan ini pun biasanya pun harus selesai. Saya tutup dengan satu hadis, semoga ini jadi renungan bagi kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahihul Jami'. Asrafa rajulun ala nafsihi falamma hadarul maut awsa banihi faqal. Jadi ada seseorang yang dulunya mulia, orang-orang ya, seorang ketika datang kematian, artinya dia sakit keras gitu, maka dia berpesan kepada anaknya, faqala idza ana mittu fa'akhriquni thumma ashaquni thumma adruni fil bahri. Wahai anakku, jikalau nanti saya mati, bakarlah aku. Kalau sudah dibakar abuku itu, adruni fil bahr, sebarkanlah di lautan. Nah ini akhirnya kan diikuti kan. Berarti siapa yang bisa kayak gitu, Pak? Mungkin ada ya. Jadi bakarlah aku, kalau sudah jadi debu, jadi abuku sebarkanlah di lautan. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi, maka demi Allah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengembalikan aku, la yu'adzibani adzaban, maka jelas Allah akan mengazabku dengan azab yang sangat pedih, yang tidak ada ma'adzabahu ahdan, yang tidak ada azab satupun yang melebihi azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian matilah bapak ini. Fa fa'alu dzalika bih, maka anaknya melakukan wasiatnya orang tua ini, dibakar orang tuanya ketika mati, debunya disebarkan. Maka faqallahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada bumi, ada ma akhadta fa idza huwa qa'im. Bumi kumpulkan jasad orang ini tadi, debu-debu tadi dikumpulkan sama bumi, kemudian tahu Allah menciptakan dia kembali, dia kemudian berdiri kembali, langsung berdiri lagi, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Allah berfirman kepadanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang menjadikan kamu berbuat seperti itu, kok sampai membakar dirimu dan menyuruh anakmu untuk menyebarkan debu-debu ke lautan itu. Orang tadi mengatakan qala khasyituka ya Rabb,
Aku takut kepadamu wahai Rabbku, aku takut kepadamu. Maka faghfara lahu bidzalik, Allah pun mengampuni karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentu saja ini bukan terus jadi dalil Pak nggih. Jenengan terus nanti berwasiat kepada putra jenengan, berarti diampuni. Yen ngono aku tak ngakon anakku bar mati dibakar wae Pak. Jelas ini mahdzuf syariat ini Bapak Ibu nggih, ini terjadi zaman dahulu. Ini mahdzuf yang kita ambil ibrohnya nggih, bukan perbuatannya nggih. Karena syariat Rasulullah datang kita dikubur, bukan dibakar. Nah, tapi nilai yang bisa kita ambil mudah Pak, bahkan sampai kalau kita dibakar sudah menjadi debu sekalipun Allah mampu mengembalikan kita kembali. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mula punika Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, niki meyakinkan kita kembali bahwa harusnya kita nggak ada ragu lagi Pak, kita akan kembali kepada Allah, kita pasti akan dibangkitkan sama Allah, dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan amal kita. Kalau kita beramal soleh, yakinlah Bapak Ibu, kita akan menjumpai amal soleh kita. Kalau kita berbuat keburukan, yakinlah kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas keburukan yang kita kerjakan. Walaupun itu, moga Bapak Ibu kita berusaha berbuat sebaik-baiknya di atas muka bumi ini. Semoga nanti via qiyamah kita mendapatkan jaza, balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Bapak Ibu, semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Ada salahnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhana Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.